Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel kami, channel yang mereview berbagai film yang rekomen untuk ditonton. Tapi sebelum lanjut, yuk bantu kami dengan cara subscribe, karena subscribe itu gratis. Pada suatu malam, anak muda ganteng yang bernama Rio masuk ke forum yang membahas tentang legenda-legenda di suatu perkotaan dan berbincang tentang legenda orang yang dapat menghapus ingatan. Ada salah satu warganet yang mengaku dokter pernah melihatnya. Dan di sini terjadi chat antara Rio dan dokter. Rio pun langsung bertanya serius ke forum dan menulis, apa kalian tahu penghapus ingatan? Dan dokter menjawab, aku tahu, tapi ingatan itu akan dihilangkan. Dan spontan Rio pun kaget, karena waktu kecil Rio pernah mendengar kisah itu di masa kecilnya. Dan dokter juga kaget dan mengira itu hanyalah gosip, karena belum pernah terjadi sebelumnya. Dan baru-baru ini beredar kabar seperti itu. Keesokan harinya, ketika Rio sedang tidur, teman masa kecilnya yang bernama Maki membaca chat di laptopnya yang masih ada percakapan Rio dan Val. Val bertanya kepada Rio, apa Rio pernah bertemu dengan penghapus ingatan? Dan Rio membalasnya, belum pernah. Tetapi kalau ketemu takkan kumaafkan. Maki yang melihat di situ ada HP-nya pun menyalakan HP Rio dan ternyata ada wallpaper Rio dan seorang perempuan. Maki pun merasa seperti patah hati setelah melihat wallpapernya. Oh iya, di sini ceritanya Rio sedang patah hati karena pacarnya bernama Sawada yang di wallpaper itu hilang ingatan dan tidak mengenali Rio sedangkan mereka sudah tunangan. Maki yang melihat Rio menangis saat tidur mengusap air matanya dan mencoba untuk membangunkannya karena disuruh oleh ibunya. Di saat makan, ibunya bertanya ke Rio mengenai hubungan sama Sawada. Rio yang sedang makan pun terpencok. Ibunya tanya seperti itu karena Rio pernah bilang ke ibunya kalau mau mengenalkan Sawada kepadanya. Tetapi di sini Rio malah kebingungan. Tentu ibunya pun mengira kalau mereka putus. Rio pun menjawab, mungkin seperti itu alias putus. Mereka berdua pun pergi untuk sekolah. Maki pun penasaran apa yang terjadi dengannya. Tetapi Rio yang patah hati malah menyuruhnya berangkat sendirian. Maki pun meninggalkan Rio. Tetapi dia hampir terserempet oleh mobil. Dan di sini Rio langsung mengingat kejadian di masa kecilnya bersama Maki, yang dimana Maki diculik dan dia tak bisa berbuat apa-apa. Maki yang melihat Rio melongo pun menghampirinya, tetapi malah mengabaikannya. Maklumlah soalnya lagi patah hati. Tetapi Maki langsung spontan bilang, kamu memikirkan penghapus ingatan kan? Dan di sini mereka pun berangkat kuliah bareng lagi. Tetapi Maki malah dimarahi sama Rio karena membuka laptopnya dan bertanya pada Maki tentang penghapus ingatan. Maki pun cuma tahu kalau itu cuma legenda di suatu daerah, dan di sini Rio bilang kalau dia bertemu dengan penghapus ingatan maka tidak akan dimaafkan. Ketika kereta listrik lewat, Rio langsung mengingat kejadian di mana dia bertemu dengan pacarnya, tetapi pacarnya sudah hilang ingatan. Rio yang tak tahu apa-apa langsung diamankan oleh Pak Satpam. Sampainya di kampus, Rio melihat banner yang akan membahas tentang ingatan dan Rio menghadiri kuliahnya. Setelah dosen menjelaskan dan membuka sesi pertanyaan, cuman Rio yang mau bertanya dan yang lainnya oraya orambuh alias bodoh amat. Rio yang intinya bertanya tentang hilangnya ingatan karena seseorang dan apakah ingatan dapat dikembalikan sambil memasang muka sedih. Tetapi dosen, sebut saja Parto, malah menganggap itu lelucon, yang lain pun tertawa. Maklumlah karena Parto kan pelawak. Rio pun lemes mendengar jawabannya itu. Tetapi selesai pelajarannya, Parto menghampiri Rio dan mengajaknya mengobrol di taman untuk membicarakan pertanyaannya tadi. Dan terjadilah saling curhat. Rio memberitahu kalau pacarnya itu orang kedua yang kehilangan ingatan di hadapannya dan salah satunya teman masa kecilnya, alias Maki. Di tengah-tengah perbincangan, Maki melihat mereka berbincang tentang penghapus ingatan. Ia pun menghampiri mereka, tetapi Rio menyuruh Maki pulang duluan karena Rio ingin mengobrol sama Parto. Dan lagi-lagi teringat masa kecilnya di mana Maki ditemukan sama polisi dan langsung menghampiri Maki. Tetapi Rio meminta maaf atas kejadian di saat mereka mau menonton kembang api. Tetapi Maki tidak mengingatnya, Rio pun langsung heran. Di saat pulang sekolah, dua mahasiswa diikuti oleh seorang perempuan cantik yang membawa suatu alat yang sedang mengawasi mereka.
Rio membawa Parto ke kafe tempat kerjanya Sawada alias Kyoko. Tapi Rio tidak mau masuk. Parto pun memujuknya untuk masuk. Di sini Kyoko mungkin merasa takut karena kejadian di kereta. Manajer kafe pun tahu kalau Kyoko benar-benar melupakan Rio. Rio menceritakan kalau sebenarnya dia sudah melamarnya. Di sini Parto ingin mencoba membantunya dan menemukan penghapus ingatan. Di tengah-tengah perbincangan, dia melihat Kyoko yang mengingat di mana ia melamar Kyoko. Dan betapa senangnya Rio karena lamarannya itu diterima oleh Kyoko. Ketika mau pulang, Rio menghampiri Kyoko dan memperlihatkan wallpaper di HP-nya. Kyoko yang tak mengingatnya pun bingung dengan wallpapernya itu. Setibanya di rumah, Rio mencetak foto-fotonya bersama Kyoko sambil masuk ke dalam forum chat dan membaca sebuah chat yang berisikan bagaimana cara menghubungi penghapus ingatan. Dan ada yang merespon, menyuruh tunggu saja di bangku hijau dan ada di taman. Tetapi ada yang membahas juga kalau identitas sebenarnya adalah ahli bedah atau ahli hipnotis yang jenius. Tanpa sadar, Maki di belakang dan membuatnya kaget. Dan dia bilang ingin mencarinya bersama Parto. Di sini Maki yang sudah baper dan mungkin sudah cinta sama Rio merasa sakit dan kecewa. Di kantor, Pak Parto membahas kasus-kasus mengenai hilangnya ingatan bersama asistennya. Dan orang yang mengikuti mahasiswa itu merupakan asistennya Parto yang membantunya mengidentifikasi kasus hilang ingatan. Keesokan harinya, Parto menuju ke rumah sakit untuk mengecek penyakitnya, yaitu tumor mata yang tak bisa diangkat. Rio memaksa Maki untuk menanyakan apakah masih ingat sama Maki. Dan ternyata, Jaban Kyoto pun tak pernah bertemu sebelumnya dengan Maki. Rio pun menemui Kyoko dan memberikan foto-foto mereka berdua, dan langsung pergi begitu saja. Pulang dari kafe, mereka langsung menuju ke tempat Parto dan memberitahu kasus penghapus ingatan yang sudah terjadi sejak lama, tetapi masih belum terungkap siapa pelakunya. Maki yang penasaran langsung tanya ke Parto, kenapa dia sangat tertarik pada penghapus ingatan. Parto pun menjawab, kalau dia juga ingin menghapus ingatannya. Di tengah obrolan, asisten cantiknya masuk dan memberikan kasus 15 tahun lalu yang belum terungkap. Singkat perbincangan mereka, ternyata itu sebenarnya kasusnya Maki, karena asistennya memberikan informasi dengan beberapa bukti, yaitu gadis itu masih kecil dan sekarang mungkin sudah berumur 19 tahun. Dan dia teman masa kecilnya Rio. Ketika asistennya menanyakan di mana teman masa kecilnya itu, Rio pun menjawab tidak tahu, dengan nada yang menutupi sesuatu. Tetapi Maki langsung mengira kalau dialah yang jadi korban dari kasus itu. Rio yang mendengar langsung kaget. Tetapi di sini Maki pun menjelaskan kejadiannya, tetapi tak begitu ingat. Tetapi dia juga penasaran sama kejadian itu. Rio langsung memotong kalau korban dari kasus itu bukanlah Maki. Parto yang membaca laporannya bilang kalau penangkap tersangkanya itu Shinichi Sugawara. Maki yang mendengarnya langsung bilang kalau itu adalah kakeknya. Profesor dan asistennya kaget dan bertanya di mana kakeknya. Maki pun bilang kalau kakeknya menderita demensia dan dirawat di rumah jompo di Hiroshima. Dan di sini Rio langsung ingin pergi ke Hiroshima dengan alasan ingin mencari temannya dan mereka pun mau pada ikut ke Hiroshima kecuali Maki yang tidak boleh sama Rio. Di perjalanan pulang dari tempat Parto, mereka lewat taman dan Maki yang senang kalau mau pergi ke Hiroshima langsung memeluk Rio dari belakang. Tetapi Rio merasa risih. Maki pun sedikit kesal dan bilang kalau dulu kamu tidak seperti ini. Tapi Rio teringat sesuatu dengan bangku taman yang berwarna hijau. Maki yang masih penasaran sama kasus yang tadi pun bertanya ke Rio, siapa yang diselamatkan di kejadian itu. Rio dengan muka menutupi sesuatu menjawab kalau anak itu bukanlah Maki. Keesokan harinya, Parto dan Rio bertemu dengan kakeknya Maki. Tentu tujuannya untuk mencari tahu siapa penghapus ingatan itu. Di sini kakek bercerita mengenai dunia yang benar-benar dipenuhi dengan kesedihan dan memberitahu kalau penghapus ingatan adalah monster yang terlahir karena dunia yang sinting ini dan ada demi dunia dan orang-orang yang ada di dalamnya. Dan kakeknya bersyukur karena berkatnya Maki bisa hidup sampai sekarang. Rio yang mendengar cerita dari kakek tentang dunia yang sinting ini pun sedih dan menceritakan kejadiannya di masa kecil. Dan dialah yang meninggalkan Maki di saat menonton kembang api.
Dan karena kesalahannya, Maki diculik oleh orang dan dia tidak mampu untuk menolongnya. Dan dia tidak memberitahu siapapun kejadiannya itu. Dan Ryo meminta maaf sambil menangis dan sujud pada kakek. Tetapi kakek memaafkannya. Maki yang sendirian di taman mengingat masa lalunya bersama Ryo dengan begitu manis dan bahagia sebelum Ryo bertemu sama Kyoko. Sore harinya, sekretaris sudah ingin memberitahukan siapa penghapus ingatan dan ingin menceritakannya. Tetapi Parto ingin mendengar rinciannya setelah tiba di kantor. Maki yang ingin menemui sekretaris mendengar percakapan mereka di belakang pintu. Maki dan sekretaris pun mengobrol. Nanami atau sekretaris Parto menceritakan kenapa Parto mencari penghapus ingatan. Dan sebenarnya Parto ingin menghapus ingatan putrinya tentang Parto. Karena keluarga mereka cerai dan anak yang dia sayangi tidak nyaman dengan ayah barunya. Maki yang penasaran pun tanya ingatan apa yang akan dihapusnya. Sekretarisnya pun memberitahu semuanya kepada Maki. Di sini Maki bilang seperti ini. Nanami pun bingung dengan ucapannya. Ketika Ryo dan Parto sampai di rumah, mereka bertemu dengan Maki yang baru pulang juga dari supermarket katanya. Tetapi Parto melihat kalau gantungan tas milik Maki hilang. Parto pun langsung pulang dan mereka pun masuk ke rumah. Di sini Ryo curhat pada Maki kalau dia ingin berhenti mencari penghapus ingatan dan mungkin Kyoko juga ingin melupakan Ryo karena dia menghilangkan ingatan tentang dirinya. Entah kenapa Maki merasa sedih mendengar ceritanya. Parto yang tiba di kantor menemukan sebuah gantungan tas milik Maki dan Nanami yang disuruh menunggu di kantor pun tidak ada. Parto yang merasa ada yang janggal langsung menghubungi Nanami dan menanyakan kasus-kasus yang sedang mereka selidiki. Dan Nanami pun tidak ingat apa-apa dan tentu Parto langsung menaruh curiga kalau Makilah seorang penghapus ingatan. Parto pun menyuruh Nanami balik ke kantor lagi. Tetapi tiba-tiba penyakit Parto pun kambuh. Sambil kesakitan, Parto masuk ke forum yang membahas tentang penghapus ingatan dan ingin bertemu dengannya. Di sini ternyata Val yang di forum itu adalah Parto. Keesokan harinya, Ryo dihubungi mantan istrinya Parto kalau Parto masuk rumah sakit. Ryo pun langsung pergi untuk menjenguk Parto. Maki yang sendirian datang ke kantor untuk menanyakan Parto, tetapi hanya ada sekretarisnya. Sekretarisnya memberitahu kalau Parto di rumah sakit. Maki pun bergegas menuju rumah sakit. Ketika Ryo sampai ke ruangan Parto, Parto menyuruh mantan istrinya dan anaknya keluar. Karena Parto ingin membicarakan sesuatu padanya. Dia memberitahu kalau dia punya tumor mata, tetapi tidak bisa dioperasi, dan kondisinya bisa memburuk kapan saja. Dan juga memberitahu kalau Nanami telah dihapus ingatannya. Dan Parto menduga kalau penghapus ingatan berada di dekat kita selama ini. Tentu Ryo berpikir kalau Makilah penghapus ingatan itu dan menggantikannya untuk menemukan si penghapus ingatan. Dan di sini Parto memberitahukan alasan kenapa begitu ingin menemukan penghapus ingatan kepada Ryo. Dia ingin putrinya melupakannya karena dia tidak ingin meninggalkan kenangan sedih padanya. Tentu Ryo menganggap itu perbuatan konyol dan sangat egois. Tanpa sadar, Maki melihat Ryo menemui putri Parto, tetapi dia malah pergi dan menuju ke taman. Ryo yang setelah menjenguk Parto langsung menuju mahasiswa yang diselidiki Parto untuk menanyakan beberapa hal mengenai teman ceweknya yang mengalami hilang ingatan. Dan ternyata Misao lah yang menyuruh teman ceweknya hilang ingatan karena masalah hubungannya. Dan dia memberitahu siapa penghapus ingatan. Ryo yang sudah tahu siapa, ia langsung menuju ke taman, tetapi tidak ada seorang pun. Maki yang tidak ada di taman ternyata menemui Parto. Dan Parto pun sudah menduga kalau Maki adalah penghapus ingatan dan akan datang menemuinya sambil menunjukkan gantungan kunci yang ditinggalkan di kantor. Mereka pun berbincang mengenai putrinya. Singkat cerita, Parto menyuruhnya berhenti menjadi penghapus ingatan. Tetapi Maki dengan rasa sedih pun tidak bisa, karena itu sudah menjadi tugasnya. Ryo yang dari taman langsung menuju ke kantor Parto dan mencari kasus hilang ingatan, tetapi menemukan kasus tentang pacarnya, dan ternyata pacarnya diperkosa dan sangat depresi hingga ia ingin melupakan kejadian itu.
Rio yang sudah tahu pun sangat sedih dan begitu terpukul. Keesokan harinya, ketika Rio melamun, mantan istri Parto menelpon dan memberitahu kalau Parto sudah wafat. Rio pun menjenguknya bersama Maki. Di situ, Nanami memberikan sepucuk surat kepada Rio. Di taman ia membaca surat yang diberikan oleh Nanami, yang intinya Rio harus bisa memaafkan, dan di saat seperti itu tidak boleh dipenuhi oleh amarah dan kebencian, meskipun muncul seseorang yang sangat kamu benci di hadapanmu. Ia pun mengingat perkataan Maki. Rio langsung bergegas mencari Maki di kantornya, tetapi sudah pergi dan hanya ada mantan istri Parto dan anaknya. Rio pun khawatir kalau putri Parto ingatannya hilang juga, tetapi alhamdulillah ingatannya tidak dihapus oleh Maki. Rio langsung pergi ke taman dan menemui Maki. Mereka pun mengobrol tentang kebenarannya sebagai penghapus ingatan. Maki pun menceritakan semuanya kepada Rio, tetapi Rio penasaran siapa yang menghapus ingatannya di masa kecil itu. Tentu yang menghapus ingatannya itu adalah kakeknya. Maki pun sangat sedih karena Disitus menganggap ia sebagai monster dan sebagainya. Rio yang mencoba untuk memaafkan pun menenangkannya dan berkata sesuatu yang bikin luluh hati wanita. Tetapi Maki meminta maaf soal Kyoko dan menceritakan apa yang terjadi pada Kyoko. Dan ternyata Kyoko sangat depresi dan meminta untuk menghapus ingatannya. Maki pun menghapus ingatan depresinya, tetapi bukan hanya ingatan tentang insiden yang membuatnya depresi juga, melainkan segala ingatan tentang Rio dan Maki pun dihapus. Karena Maki merasa cemburu pada Kyoko, dan juga Maki sejak dulu sudah mencintai Rio. Maki pun sangat menyesal dan meminta maaf kepada Rio, dan merasa ia adalah seorang yang sangat jahat dan menyesal berada di dunia ini. Ia hanya berharap Rio bisa mencintainya juga. Keesokan harinya, saat Rio mau makan, ternyata Maki sudah pergi. Dan di sini ingatan Rio tentang Maki sudah hilang. Ketika Rio lewat di tempat Kyoko, mereka seperti menemukan cinta pertamanya kembali. Dan film pun selesai. Semoga kalian menyukainya dan jangan lupa subscribe dan like karena itu semua gratis. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.